Selamat pagi Bapak, Ibu guru dan dosen. Perkenalkan, nama saya Yupita Sari. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 1 Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Saya merupakan salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru agama Katolik Bat 1 tahun 2024 di bawah naungan Kementerian Agama pada kampus Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 24889051217. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan proses pembelajaran ujian kinerja yang merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dari proses PPG yang saya sedang ikuti. Adapun tema pembelajaran saya yaitu hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Materi pendidikan agama Katolik kelas 9. Proses pembelajaran yang saya laksanakan, saya tampilkan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang. Ya, Apa kabarnya? luar biasa. Oke, luar biasa ya. Oke, silakan duduk. Sebelum memulai pelajaran, Dihel tolong mimpin doaku. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, berilah kelancaran dan kemudahan untuk kami mengikuti pelajaran dari awal hingga selesai. Serta terangilah hati dan pikiran kami agar dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Dihel karena telah mengundang kita dalam doa pembukaan ya. Nah, di sini materi kemarin kita membahas tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Nah, untuk saat ini hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk lebih lanjut Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapakah yang tidak hadir? Ada berapa orang? 5. Ada 5 orang. Siapa? Rinda, Ada Rinda, Emma, Emma, Keti, Keti, Liwa. Oke. Ada 5 apa keterangannya? Awal. Oke, apa semuanya ya? Nah, di sini kembali lagi tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Nah, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik memahami ajaran gereja dan kitab suci tentang hak dan kewajiban beriman Kristiani yang mampu membangun sikap menghargai hak dan kewajiban dalam hidup sehari-hari. Yaitu capaian pembelajaran. Nah, kriteria tercapaian tujuan pembelajaran di situ ada 5. Yang pertama itu menjelaskan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, setelah materi selesai, kalian diharapkan bisa menjelaskan kewajiban kita sebagai warga masyarakat yang dalam masyarakat. Nah, ini selesai materi tentang hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat itu nanti tujuannya ada di nomor 2 ya. Yang ketiga, menyimpulkan ajaran Yesus Kristus tentang kewajiban orang beriman berdasarkan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Yang keempat, menyimpulkan isi Gaudium et Spes artikel 1 sehubungan dengan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Yang kelima, melaksanakan kewajiban sebagai perwujudan iman dalam hidup sehari-hari. Nah, itu KKTP dari pembelajaran kita. Ya. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita
Nah, selanjutnya Ibu mau tanya dulu. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Nah, berarti kalian masih ingat apa pengertian hak dan kewajiban? Apa pengertian hak? Oke, Olive. Adalah sesuatu yang kita dapat. Hak adalah sesuatu yang kita dapat. Kalau kewajiban? Hak mendapatkan perlindungan hukum. Hak mendapatkan perlindungan hukum. Apalagi? Ada lagi? Ada lagi? Nah, kalau ada lagi yang mau jawab? Ayo. Nah, hak, kewajiban, kamu jawab. Kewajiban. Ya? Kewajiban. Memelihara kebersamaan. Ya, memelihara kebersamaan, kebersihan dan sebagainya. Oke, tepuk tangan. Ya, jawab. Nah, di sini begitu banyak ya hak dan kewajiban kita yang harus kita laksanakan, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, ya. Dan kewajiban kalian masih dalam masyarakat tersebut. Tadi ada yang bagaimana kalian melaksanakannya, melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, tadi ya di sini kita lanjutkan, di situ menyampaikan topik pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti, ya, kegiatan inti, yaitu tujuan di sini pada pembelajaran ini kita akan membuat suatu produk yang berupa poster, ya. Di situ poster nanti Ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok, yang jumlahnya 3 orang. Nah, 3 orang. Nanti kalian akan mengerjakan poster. Nanti Ibu akan bagikan 3 dari poster yang akan kalian buat. Nah, sebelum itu kita lihat ini sekarang. Nah, kita lihat bersama-sama, amati gambar tersebut. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Gambar pertama gambar apa? Pergi sekolah. Nah, di situ ada pertanyaan. Mana yang menunjukkan hak dan mana yang menunjukkan kewajiban? Nah, itu yang hak mana, kewajiban mana? Nomor 1 hak. 1 hak. Nih. Hak. Terus yang gambar kedua? Kewajiban. Ya, kewajiban. Yang gambar ketiga? Itu bayar pajak. Kewajiban. Ya, kewajiban. Yang gambar keempat? Hak. Ya, hak. Itu ada 2 hak, ada 2 kewajiban. Dan itu nanti kalian harus laksanakan keempat hal tersebut, ya. Tidak hanya keempat hal tersebut saja, masih banyak hak dan kewajiban yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, ya. Sekarang kalian masuk dalam kelompok, kita buat poster. Nah, di situ ya kegiatan. Nah, di situ ada posternya. Itu pertama itu memilih topik. Dari poster yang pertama itu kewajiban belajar, membantu orang tua dan menjaga kebersihan. Oke, sekarang kalian kerja kelompok membuat poster.
Proyek kalian dari kelompok 1. Kelompok 1, silakan selesaikan proyek. Ketiga. Ambil di yang di depan. Bersama ke sini olehnya. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, direksi oleh Mira Putri, Iberis Ayuka, dan Silvia Tiara. Alasan kami memilih tema ini untuk menjaga kebersihan lingkungan, karena kami ingin menyampaikan betapa pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kesimpulan: lingkungan sekolah adalah tempat berkumpul bagi guru dan murid untuk melaksanakan proses belajar atau segala hal yang berkaitan dengan pengembangan potensi murid. Kesehatan di lingkungan sekolah sangat wajib untuk diutamakan. Lingkungan sekolah yang sehat akan menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Lingkungan sekolah yang sehat tidak hanya mempengaruhi suasana belajar, tetapi juga kesehatan orang-orang yang ada di dalamnya, seperti murid, guru, tenaga pendidik, dan karyawan sekolah. Selain itu, kesehatan di lingkungan sekolah juga ditunjukkan untuk menciptakan dan mewujudkan perilaku bersih dan sehat bagi murid, guru, tenaga pendidik, serta karyawan. Sangat penting bagi murid, guru, dan karyawan menjaga kesehatan di lingkungan sekolah. Karena dengan demikian, proses belajar dapat berjalan lancar, nyaman, dan aman. Kesehatan lingkungan sekolah juga penting untuk dijaga, supaya sekolah dan ruang kelas menjadi lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk menciptakan proses belajar yang bermutu dan sesuai. Lingkungan sekolah yang tidak sehat akan menimbulkan dampak negatif. Salah satunya menjadi sumber atau sarang penyakit sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan sekolah adalah rajin membersihkan lingkungan dengan kerja bakti, melakukan penanaman pohon atau tanaman, serta membuang sampah pada tempatnya. Bisa disimpulkan bahwa kesehatan di lingkungan sekolah sangat penting untuk dijaga demi terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif untuk proses belajar. Maka dari itu, mari berupaya untuk menjaga kesehatan di lingkungan sekolah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok berapa? Oke, ya. Siap teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok 1 Leandra Edgar, kedua James Marcelus Fernando, ketiga saya Riviani Rika. Alasan kami memilih membantu orang tua adalah karena membantu orang tua juga merupakan kewajiban seorang anak dan sudah menjadi kegiatan kami sehari-hari. Kesimpulan dari membantu orang tua adalah, kesimpulannya, dengan membantu orang tua kita dapat melatih keterampilan
Selamat siang Bu Sari dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Arti Saktia, Novita Sheryl, Valensius Valentino akan menyampaikan hasil presentasi kami. Kesimpulan, belajar adalah kewajiban seorang pelajar. Tujuan membuat poster ini adalah untuk meningkatkan pendidikan kita sebagai generasi muda yang cerdas dan untuk giat dalam belajar. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Dari 3 kelompok tadi, nah menurut kalian, coba dibuka kembali posternya. Dari 3, nih yang pertama dulu ya, nih. Dari ketiga ini, di kelompok pertama tadi, yang kelompok pertama. Jagalah kebersihan. Nah, poster seperti ini harus ada, ya harus bila perlu agak banyak harus ditempelkan di lingkungan sekolah kita. Kenapa? Biar kita dan semua murid yang lain apabila melihat poster ini menumbuhkan semangat mereka untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah pada sembarangan ya. Nah, buang sampah pada tempatnya. Ini nanti harus boleh diingatkan kembali. Tidak hanya ditempel di ruangan kelas, juga boleh ditempel di setiap kelas. Ini mengingatkan agar semua peserta didik bisa membuang sampah pada tempatnya demi menjaga kebersihan sekolah. Nih, bagus tidak? Bagus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kelompok 2. Nah, nih. Kelompok 2 ini kejarlah ilmu sampai ke ujung dunia. Nah, ini ya, kejarlah. Nah, di sini kalian harus mengejar atau menimba ilmu setinggi mungkin. Ya, sekarang kalian masih SMP. Nah, nanti diusahakan kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk ilmu itu tidak mengenal usia muda atau tua ya. Apabila kalian ingin menambah pengetahuan, kalian harus belajar lebih giat lagi. Nah, ini kerja kelompok 2 ya, kerja kelompok 2. Bagus tidak? Bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang yang kelompok 3. Yang kelompok 3 ya. Ini gambar apa kelompok 3? Ayo, yang lain gambar apa ini? Membantu orang tua. Ya, membantu orang tua. Nah, apakah kalian di rumah membantu orang tua? Membantu. Ya, harus membantu orang tua. Ya, membantu orang tua kerja misalnya membantu mencuci piring dan sebagainya, mencuci pakaian, jemur pakaian dan sebagainya. Nah, jangan lupa membantu orang tua kalian biar pekerjaan orang tua kalian menjadi lebih ringan. Ya, nah itu kalian harus ingat bantu orang tua karena sekarang itu anak-anak
susah sekali membantu orang tua ya, karena HP dan sebagainya. Nah, maka dari itu kalian harus membantu orang tua kalian ya. Nah sekarang lihat sini poster tadi. Nah, dari ketiga poster tadi, menurut kalian mana yang paling bagus gambarnya? Mana yang paling bagus? Kelompok siapa? Kelompok 2. Nah, kalau kelompok 3 memilih kelompok 2. Kalau kelompok 2 oh iya, tidak beda dengan hasilnya. Kelompok 1 pilih Kelompok 1 dulu. kelompok 1, oke. Ya, kelompok ya mungkin karena anaknya kelompok 2 yang tujuan banyak pada anak. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kewajiban sebagai anggota masyarakat. Yang pertama itu wajib menjunjung hukum dan pemerintah. Yang kedua, setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang ketiga, setiap warga negara wajib menghormati hak asasi orang lain. Itu yang sering kita langgar. Yang berikut, turut serta dalam pembangunan. Yang berikut, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat tadi ya. Yang berikut, mengupayakan kesejahteraan bersama. Yang berikut, menciptakan kerukunan. Itu merupakan kewajiban sebagai anggota masyarakat yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Sedangkan hak, nah yang pertama hak hidup. Nah itu hak asasi yang paling dasar, hak untuk hidup, tidak bisa diganggu gugat ya. Yang meletakkan pada diri manusia yang bersifat universal, yang bersifat umum. Yang kedua, hak mendapat perlindungan hukum. Nah, kalian dapat perlindungan hukum. Yang berikut, hak atas pemberdayaan dan kehidupan yang layak. Nah, terus memperoleh pendidikan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya. Hak untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat. Hak untuk memiliki, hak untuk membantu keluarga dan melanjutkan keturunan. Nah, di sini itu tadi sudah ada beberapa hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Nah, sekarang apakah ada yang ditanyakan? Oke. Nanti kalian pajang poster kalian di kelas ya, dipajang posternya setelah di sudut-sudut kelas. Nah sekarang marilah kita ambil sikap. Oke, kita merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ambil sikap ini, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Ambil sikap ini. Oke. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita sudah diajak memahami ajaran gereja tentang hak dan kewajiban kita dalam hidup bermasyarakat. Sebagai murid Kristus, apakah kalian ikut berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan melaksanakan kewajiban dengan penuh sukacita, sehingga kehadiran kalian memberi warna tersendiri bagi masyarakat? Renungkan beberapa pertanyaan
kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian secara bertanggung jawab dalam hidup masyarakat? Apakah kalian bersedia ikut kerja bakti atau bergotong royong yang diadakan oleh lingkungan kalian setiap hari Jumat? Apakah kalian sudah ikut terlibat dalam menjaga keamanan dan kerukunan yang ada dalam masyarakat? Nah, marilah kita hening sejenak untuk merefleksikan semua pertanyaan atau hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang relax. Sekarang kita sudah merefleksikan, maka pelajaran kita cukup sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, marilah kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Sebelum pulang, mari kita berdoa dan memelukkan perjalanan kami. Ya Bapa, terima kasih atas bimbingan-Mu pada hari ini sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran yang telah Guru berikan. Hanya ini doa saya Bapa, amin. Dan Tuhan kita tidak kudus. Oke, selamat siang.